Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini akan memberikan video edukasi tentang sinergi dan kolaborasi Germas, GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia, Kabupaten Bogor. Oke, kemudian saya Suganto, penggiat Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa, inisiator BOS Indonesia. Oke, misalnya kalau kita bicara proyek Kabupaten Bogor adalah pemerintahan ya kan dengan cukup luas ya, kemudian dengan wilayah dari sebelah barat ini berbatasan dengan Lebak ya kan, kemudian dengan Sukabumi ya kan, kemudian sebagian dengan Cianjur ya kan, kemudian sebagian dengan Kota Depok, dan sebagian dengan Kota Bekasi ya kan. Nah, ya kan dengan 40 kecamatan, kemudian 417 desa, 17 kelurahan dengan 3.941 RW dan 15.874 RT ya, dengan jumlah penduduk kata 2017 5,7 juta jiwa ya, penduduk terpadat kabupaten terpenduduk pada seluruh Indonesia ya. Nah, apa itu Germas? Apa itu GKN? Apa itu SMK Bangun Desa? Apa itu BOS Indonesia ya? Unity is Power ya. Germas adalah banyak masyarakat tahu tentang Germas ujungnya aja ya, Germas atau gerakan masyarakat. Padahal lengkapnya gerakan masyarakat hidup sehat ya kan. Itu sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 ya kan, ini penting ya. Kemudian GKN Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah SMK lah Gerakan Mandiri, SMK Bangun Desa ya. Kemudian BOS Indonesia Wadah bisnis online dan offline. Jadi, tapi kali ini Bapak sekalian, saya tidak akan membahas tentang Germas dan GKN secara detail, tapi saya fokus di SMK Bangun Desa dan BOS Indonesia ya. Unity is power, kebersamaan adalah kekuatan, gotong royong adalah kekuatan, ya kan, jamaah adalah kekuatan ya. Dampak pandemi COVID-19 begitu banyak dampaknya ya, banyak buruh yang kena PHK, banyak lapangan kerja yang hilang dan sebagainya ya. Intinya kita harus positif terhadap musibah ya, pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Oke, kita solusi 1, solusi 2 dan solusi 3 dan selanjutnya. Artinya kita harus selalu fokus terhadap solusi. Nah, solusi pasca pandemi COVID-19 adalah disinyalir dari Detik News bahwa Bapak Syarif Hasan dorong kampanye gerakan kewirausahaan nasional. Ya, ini beliau ini adalah Wakil MPR Republik Indonesia ya. Jadi dorong gerakan kewirausahaan nasional, salah satu solusi pandemi COVID-19. Nah, intinya Bapak sekalian kita sinergi kolaborasi ya dengan gerakan kewirausahaan nasional, Germas, gerakan masyarakat, nanti SMK, baik SMK negeri atau swasta ya kan, tentu bersama BOS Indonesia sebagai konsultan, sebagai pendampingnya ya kan, sebagai praktisi tentu dengan sasaran masyarakat desa, alumni SMK, siswa tingkat akhir yang kita edukasi dan kita latih tentu dengan tujuan akhirnya tentu masyarakat sehat, produktif dan sejahtera. Nah, apa program SMK Bangun Desa? Nah, ini penting. Program SMK Bangun Desa adalah diinisiasi oleh Bapak Gus Mahlok ya kan. Dengan landasan hukumnya tentu yang luar biasa ada 2 undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa. Nah, 2 undang-undang ini harus sinergis ya. Tentu intinya memberi solusi kepada masyarakat. Oke. Apa program SMK Bangun Desa? Nah, ini. SMK Bangun Desa ini pengertian adalah program gerakan mandiri berasaskan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun memajukan pendidikan, UMKM, usaha mikro kecil menengah, pariwisata, budaya, teknologi, kesehatan, ketahanan pangan ya, laksana pilar Bangun Desa. Sekali lagi, SMK Bangun Desa adalah program gerakan mandiri berdasarkan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun memajukan pendidikan, UMKM, usaha mikro kecil menengah, pariwisata. Nah, ini penting kan, ada desa wisata, nanti ada agrowisata, agroindustri, ya kan, agrobisnis dan sebagainya. Budaya, teknologi. Nah, itu penting misalnya sekarang era pandemi sekarang, tapi anak-anak sudah pegang HP Android semua. Nah, gimana teknologi itu bermanfaat, ya kan? Dan bisa dijadikan sarana solusi ya, terutama solusi bisnis ya dengan era teknologi ya. Kesehatan, nah ini penting karena kita dalam kondisi pandemi kita harus sehat ya kan. Tidak hanya pandemi, kita pun harus memang hidup sehat karena kalau masyarakat sehat tentu negara kuat, ketahanan pangan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah Gus Marlok, ini adalah dari Kementerian Desa, ya kan, staf ahli ini adalah Direktur SMK dari Kemendikbud, Bapak Muhammad Bahrun ya. Oke. SMK Bangun Desa akan dijadikan program unggulan ya kan 2021 ini menarik ya kan, ini program yang sangat luar biasa yang tentu akan memberikan solusi
Nah, ini contoh SMK Bangun Desa nih ya, ini di Solo. Kepada alumni SMK Salatiga korban PHK masal untuk segera kembali ke kampus untuk duduk bersama mencari solusi ya. Intinya kita mencari solusi ya. Gimana SMK hadir di masyarakat dan juga di alumninya ya. Nah, BOS Indonesia, oke, BOSS Indonesia adalah bisnis online offline sehat sejahtera ya. Bisnis online offline sekarang era O2O, offline to online, online to offline, offline mendukung online, online mendukung offline. Merupakan adalah komunitas ya kan, pebisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis. Ya, ada 10 bidang ya, ini komunitas pebisnis online ya. Komunitas yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu berarti terbuka, jadi banyak yang terlibat, stakeholder banyak yang terlibat. Ya, bidangnya aja ada 10 ya. Bukan eksklusif, kalau eksklusif adalah khusus atau tertutup. Jadi kita adalah komunitas bersifat inklusif. Nah, bidangnya apa? Digital marketing dan bisnis online ini penting karena sekarang era digital, ya kan? Ini penting, ya kan? Kemudian pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi, training pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner, kopi dan barista. Mungkin kita bisnisnya kopi dan barista karena kita ada lembaga pelatihan barista dan kita banyak bisnis yang kopi ya. Tentu dengan kopi yang sehat ya, sesuai dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Bisnis buat Indonesia dari hulu sampai hilir, tapi kita nanti mungkin fokus utama adalah di hilir karena kita punya produk kalau nggak punya bisa memasarkan kan masalah juga. Maka pemasaran dan distribusi adalah menjadi kata kuncinya. Nah, BOS Indonesia sinergi dengan Germas GKN dan SMK Bangun Desa. Jadi kalau bicara BOS, bicara Germas, bicara GKN, dan bicara SMK Bangun Desa. Nah, ini kerjasama ya BOS Indonesia melalui LKP Sugeng Sejahtera, ya kan, ini dengan Kemendikbud lewat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian VETKA Cianjur ya. Nah ini kita kerjasama. Ini kopi luwak Cikole. Ini kopi kita harus bangga, kopi termahal di Indonesia ini, di dunia ini kopi luwak ya, kopi luwak Cikole yang luar biasa, ya kan. Ini adalah Dr. Iip, ini Pak Soiki, ini saya sendiri, kemudian ini adalah tim kopi luwak. Nanti untuk detailnya nanti kita akan ada edukasi lanjutannya. Oke. Lembaga kursus pelatihan Sugeng Sejahtera inilah kita punya lembaga yang spesialis di kopi dan barista, ini penting karena ini kita juga edukasi ngopi karena di Indonesia ini ternyata masyarakat juga ngopinya adalah belum sehat karena di Indonesia tidak ngopi tapi minum gula rasa kopi. Nah, kita harus diedukasi ngopi yang benar karena kopi ini sebagai aset bangsa juga karena kopi ini ternyata asli tropis ya. Indonesia salah satu penghasil kopi terbesar dunia ya. Pertama adalah Brasil, kedua Kolombia, ketiga Vietnam, keempat Indonesia. Jadi pasar kopi itu baik lokal ataupun ekspor. Oke, tujuan BOS adalah wadah edukasi dan praktek. Jadi kita tidak hanya edukasi tapi praktek juga ya. Masyarakat tentang bisnis online dan offline dengan sesuai dengan regulasi atau aturan negara. Jadi kita harus mengikuti aturan dan negara ya, karena kita harus taat akan konstitusi. Oke. Kolaborasi SMK dan BOS Indonesia, ini SMK, baik negeri atau swasta, nanti kita dengan Indonesia, BOS ini sebagai pendamping, sebagai konsultannya, ya kan? Nah, kita mengedukasi, ya pelatihan, ya Germas GKN SMK Bangun Desa kepada masyarakat, masyarakat desa, alumni, siswa tingkat akhir, ya. Intinya adalah apa? Menuju masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera. Jadi kita cari solusi, ya. Intinya kita harus fokus terhadap hal-hal positif, ya kan? Sehingga masyarakat kita menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Oke. Kolaborasi SMK dan Bangun Desa, Bapak sekalian. SMK seperti apa? Nanti SMK guru dan stafnya sebagai penggiat, nanti karena sebagai motor penggerak ya. Germas GKN BOS Indonesia, gedung sekolah sebagai tempat edukasi pelatihannya, BOS sebagai konsultan bisnis dan pelatihan SDM dan pendampingan, penggiat, mentor Germas GKN BOS Indonesia, tentu kita membantu akses pemasaran dan modal. Nanti ini adalah salah satu kolaborasi SMK dan BOS Indonesia. Oke. SMK bagian dari ini dalam Germas komponen bangsa itu ada Germas itu ada 7 komponen ya, individu, keluarga, masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan pemerintah baik pusat dan daerah. Nah, SMK tentu sebagai dari akademisi harus terlibat dalam suksesnya Germas juga. Jadi ini sebagai penggiat Germas juga nih SMK ya. Nah, kemudian SMK juga sebagai pendorong GKN. Bapak Salam, gerakan kewirausahaan nasional itu punya tujuan menumbuh kembangkan mental kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia. Karena negara maju itu minimal 5%, Indonesia baru 1%, berarti masih cukup jauh ya. Kita harus mulai dari sana. Nah, ini semua terwujud dengan sinergi dengan beberapa pihak, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, apalagi ini kan SMK lah akademisi, nah dunia usaha, tokoh masyarakat ini adalah sinergis ya. Kita harus sama-sama mensukseskan gerakan kewirausahaan nasional ya.
Nah, program solusi yang ditawarkan. Nah, Bos Indonesia punya solusi yang bisa ditawarkan, nanti juga bisa dikombinasikan dan kolaborasikan dengan programnya dari SMK, ya kan. Ini salah satu ya beberapa solusi. Reseller atau member Bos Indonesia, pelatihan barista kopi, pelatihan kedai mitra kedai kopi dan sehat dan kopi luwak, mitra budidaya dan pengolahan kopi, pelatihan dan kerjasama agribisnis, bisnis online dan digital marketing. Nah, ini penting ini. Bisnis kuliner, bisnis travel, dan jasa tenaga kerja. Dan ini begitu banyak nanti yang bisa kita tawarkan, tapi intinya kita harus duduk bersama untuk mencari solusi dan mana yang prioritas dulu yang dilaksanakan. Oke. Pondasi bisnis bos punya pondasi, sekali lagi kita harus fokus di hilir pemasaran dan marketing dan distribusi, karena ini kunci ya. Bisnis itu rohnya adalah di pemasaran. Kunci kuasai pasar untuk menopang bisnis hulu ya. Cari cepat untuk memperoleh penghasilan, membangun jaringan pelanggan konsumen, karena bisnis besar lah tentu customer base kata kuncinya, membangun jaringan. Bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Oke. Pondasinya Bapak sekalian, ini Bos Indonesia punya pondasi tentu mindset dan mental ya. Karena ternyata Bapak sekalian kendalanya masyarakat atau bisnis ternyata bukan masalah modal saja, tapi utamanya adalah masalah mindset dan mental ya. Dan itu ternyata dipengaruhi oleh sejarah masa lalu ya. Abad 16 VOC datang ke Indonesia, adalah VOC ini adalah pedagang Belanda, dia kongsi dagang, ternyata dia tidak mengajarkan ilmu dagang, justru dia adalah mengajarkan ilmu mengajarkan ke mental kita tidak produktif, cenderung mental kita cenderung tidak berani, kita hanya tidak berani hijrah. Pada sebelum abad 16 era Majapahit, era Sriwijaya terkenal bahwa nenek moyang kita sang pelaut, sang pemberani, bahkan sejarah membuktikan banyak peninggalan di Madagaskar, Filipina dan sebagainya. Nah, justru Belanda kolonial dia hijrah tapi nggak mengajarkan hijrah ya. Justru dia menanamkan budaya yang sampai sekarang kental, adalah budaya makan nggak makan tapi kumpul. Nah, itu budaya yang ditanamkan kolonial bahwa biar kita tidak berani untuk berubah ya. Padahal Belanda sendiri berani hijrah dari kampungnya ke Eropa, ke Batavia, waktu itu perjalanan 6 bulan. Nah, nanti kalau kita bicara edukasi ini cukup panjang, nanti ada edukasi lanjutannya ya. Mental pebisnis sebenarnya ternyata positive thinking adalah kata kunci, kemudian membangkitkan keberanian, berani mengambil resiko, berani tetap optimis, belajar dari lama pebisnis lain, dan fokus dan konsisten. Nah, ini mental pebisnis nanti pelatihan dan edukasi akan ada ya, nanti akan diedukasinya ini karena ini membongkar, intinya membongkar mental block ya. Blocking mental yang penghambat, nah, inilah karena masalahnya. Jadi kendala utama adalah mental block ini yang kita bongkar nanti ya. Ada atau siswa, guru atau masyarakat nanti yang punya masih mental block kita bongkar ya. Apa mental block? Banyak rencana, keinginan, menghayal, tidak pernah eksekusi ya. Jadi dia sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya. Ini mental block. Padahal kita dalam seorang pebisnis ada solusi ya. Seperti dikatakan dulu oleh Bob Sadino adalah bodol, bobol, botol, berani optimis duit orang lain, berani optimis barang orang lain, berani optimis tenaga orang lain. Yang penting adalah kita kepercayaan ya. Nah, nanti ada edukasi tentang ilmu itu ya. Merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal, ujung-ujungnya adalah tidak jadi berbisnisnya. Inilah masalah. Ini adalah harus dibongkar mental block. Nah, solusinya adalah Bapak-Ibu sekalian, solusinya adalah kita harus berani berubah dan berproses, ya kan? Lewat salah satunya adalah kita lewat komunitas Bos Indonesia yang sinergis dengan Germas dan GKN yang didukung oleh lembaga-lembaga pendukung kewirausahaan dan mental bisnis ya. Ini kartunya, nanti punya kartu Bos Indonesia komunitasnya ya, tentu satu kartu dengan banyak manfaat. Nah, kita membangun jaringan pelanggan ya kan. Bos Indonesia punya target komunitas 1.000 orang per desa nanti ya. Per desa luar biasa. Nah, karena ini adalah komunitas bisnis, tentu ada syaratnya ya kan. Tapi tentu tidak modal besar ya kan, tapi dengan yang sangat-sangat terjangkau. Itu pertama adalah dengan paket belanja anggota atau member 150.000 ya kan, nanti dapat produk kopi dan sebagainya. Nah, ya kan. Berikutnya dapat kartu. Nah, dengan cara bisa mandiri, artinya dia masyarakat bisa mandiri untuk gabung, atau lewat kalau saya nggak punya dana, oh boleh nanti lewat bapak ibu angkat, lewat pinjaman ya. Intinya selalu semangat, harus selalu ada solusi ya. Oke, selama ini jadi member toko ini sebagai pembanding saja, bisa lihat sekarang banyak berdiri Alfa kemana-mana, ke sinimat di mana-mana ya kan. Tentu kita ditanya udah punya member belum? Nah, apa tujuannya? Tentu kita diikat menjadi konsumen. Ada 5 fakta yang harus kita bapak ibu pahami adalah kita dijadikan sebagai konsumen saja, ya kan. Kedua, produk lokal tidak ada. Artinya dengan adanya toko Indomaret adalah kemana-mana ke sini, tentu produk lokal ya, banyak tidak ada di situ. Dia hanya produknya dia saja ya. Berarti dia adalah
monopoli. Cash keras, Bapak Ibu belanja sekarang harus belanja sekarang kan. Kadang masyarakat tuh aneh, belanja di kemana-mana ke sini cash, ke warung tetangganya ngutang, hehe, ya kan? Tidak ada pelarian bisnis. Kita kalau udah belanja kan total bisa ratusan ribu, jutaan. Tapi pernah nggak bahwa kita wah Bapak Ibu nanti akan ada pelarian bisnis? Saya kira tidak, belum ada ya. Nah, saham asing, Bapak sekalian, kita tidak anti saham asing, tidak. Jadi Bapak sekalian, ternyata manajemen induk dan sebagainya pusatnya udah perusahaan TBK yang sudah sebanyak sahamnya saham asing. Tentu yang menghidupi mereka adalah masyarakat sekitar. Bukan kita nggak boleh ya, tapi kita harus peduli juga kepada usaha atau masyarakat saudara kita ya, masyarakat tetangga kita yang harus sama-sama maju ya. Kita harus peduli ke masyarakat sekitar. Oke. Nah, nanti paket belanja anggota BOS Indonesia, komunitas BOS Indonesia, ya kan? Nanti lewat BOSMAT. Kalau kemana-mana tadi modalnya bisa 500 juta, bisa lebih. Kalau BOSMAT tidak, kurang dari 20 juta untuk BOSMAT mitra ya. Mitra bisnis kita ya. Nanti bisa toko kecil, toko siapa bisa kerjasama. Intinya kita sama-sama untuk membangun keekonomian ya. Nanti akan dapat kopi dan jamu, kemudian dapat kartu tadi, kartu komunitas BOS Indonesia. Dan yang paling penting adalah akan mendapatkan pelatihan, edukasi pelatihan bisnis. Nah ini yang nggak ada, luar biasa ya. Dengan modal yang cukup kecil tapi bisa mendapatkan banyak. Nah nanti apa keuntungannya? Ada 7 keuntungan ya. Pertama adalah ilmu bisnis online dan offline, hak usaha bisnis, pendampingan selama 6 bulan, ya kan, edukasi pelatihan seluruh bidang, akses pemasaran. Nah ini Bapak sekalian, produk yang dipasarkan nanti ada in-out, ada produk yang dari komunitas lokal ya, jadi kerjasama antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten ya, tentu dengan komunitas kita. Jadi kita pemberdayaan lokal juga. Akses kerjasama permodalan, kemudian Bapak sekalian program BOS Indonesia dengan BPJS TK tenaga kerjaan. Jadi Bapak sekalian masyarakat biasa, petani, nelayan semuanya punya hak yang sama dengan BPJS TK. Nah, nanti perlu adalah kerjasama adalah dengan BPJS TK. Jadi untuk pekerja informal, bukan menerima upah, contoh petani, nelayan, pedagang kecil dan sebagainya itu perlu juga perlindungan dan jaminan hari tua. Nanti lewat BOS Indonesia dengan BPJS TK. Ini menarik. Nah, fokus awal. Fokus awal pemasaran kopi adalah pemasaran kopi dan jamu. Kenapa? Karena potensi pasar kopi cukup besar. Budaya masyarakat Indonesia adalah budaya ngopi. Ya, silaturahmi tanpa ngopi kayaknya nggak abdol ya. Ngopi untuk sehat, jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kopi dan jamu sebagai salah satu tameng COVID ini luar biasa ya. Kenapa? Tapi soalnya virus corona, kalau ditanya Pak, sampai kapan berakhir virus corona? Virus corona ini sejak dulu saya tingkat 3 kuliah sudah belajar ilmu virologi. Virus sudah ada. Ini kan sama dengan SARS-MERS, hanya mutasi saja dia. Virus itu tidak ada obatnya. Obatnya diri sendiri, yaitu antibodi. Nah, antibodi bisa didapatkan dengan 2 cara. Pertama divaksin, maka kita akan membuat antibodi. Yang kedua, tanpa divaksin pun ketika ada terpapar virus, kita akan secara alami tubuh kita adalah akan melawan membuat antibodi. Syarat yang satu, kita harus sehat. Makanya sekarang adalah new normal, pola hidup sehat, ya kan? Yang tadinya nggak pakai cuci tangan, tadi nggak pakai masker, yang tadinya mungkin minum kopi manis jadi kopi sehat, kopi pahit tapi menyehatkan, ya kan, dan sebagainya. Ya, intinya nah, seperti ini. Ada kopi rempah. Ini Profesor Nuri Andarulan adalah guru besar IPB mengatakan bahwa manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah. Jadi kopi jamu atau kopi rempah ya, yang mendorong tersintesisnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi minum kopi rempah meningkatkan kekebalan. Begitu juga Bapak sekalian, Prof. Ahmad Saiku mengatakan ini dari Kemenkes, menyarankan masyarakat untuk meningkatkan dosis konsumsi obat herbal atau jamu selama pandemi COVID. Karena untuk menjaga imunitas tubuh dan mencegah timbulnya penyakit penyerta atau komorbid COVID-19. Dan jamu juga sangat bermanfaat ya. Ayo ngopi sehat, minum kopi secara benar, bukan minum gula rasa kopi. Nanti ada edukasi tentang kopi sehat. Nah, Pasar Kopi Kabupaten Bogor, Bapak sekalian, ternyata kenapa rokok sama kopi nggak bisa terpisahkan? Kopi, ya kan, rokok. Orang ngerokok wajib ngopi, orang ngopi tidak wajib merokok. Karena di kopi ini ada antioksidan dan kafein melawan nikotin dari rokok. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak sekalian, omset rokok itu nasional itu kurang lebih 200 triliun, cukainya 200 triliun, berarti kurang lebih 500 triliun nasional. Ya. Per bulan 42 triliun. Kalau dihitung kabupaten 82 miliar, kecamatan 2,1 miliar, per desa kelurahan itu minimal 200 juta per bulan. Masyarakat perokok itu membakar duit. Nah, kan duit dibakar. Nah, coba kalau kita edukasi selain ngerokok, ayo kita minum kopi sehat ya. Maka luar biasa omset ya. Nah,
ternyata rokok ini besar bukan karena iklan, tapi karena penggunanya berwatak sosial. Karena kalau rokok itu dibawa kemana-mana, bahkan ketemu orang nggak kenal aja ditawarin rokok. Nah sama nanti gimana kopi sehat ini, kopi tanpa gula ini harus kita bawa kemana-mana. Per RT RW ada kopi tanpa gula, kopi sehat, ya kan? Bahkan kita harus sering berbagi ya, kita coba. Nah, kalau enak nanti kan pasti mau beli kan. Intinya adalah apa? Kita harus membudayakan ya. Nah ini kopi dan rokok ya. Salah satunya kita punya kopi Bikla yang hasil dari pesantren dengan kopi rempah dan kopi jantan yang tanpa gula dan krim, tentu ini sesuai dengan gerakan masyarakat hidup sehat, ya kan? Kita semua dengan ngopi sehat ya, sesuai dengan Germas ya. Ini legalitasnya, ini kemudian manfaat kopi dan sebagainya. Nah, ini testimoninya, ya kan? Bahkan orang mah pun banyak sembuh, orang punya beberapa penyakit bisa sembuh dengan kopi rempah. Ini juga testimoninya. Nah, intinya Bapak sekalian, menjadi member atau anggota BOS Indonesia begitu banyak manfaat ya kan, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi pelanggannya atau konsumen ya kan, bisa juga menjadi reseller pedagang ya kan, jadi bisa kan, nanti banyak ikuti pelatihan-pelatihan berikutnya ya, bisa juga menjadi pebisnis wirausaha ya, nanti ada 10 bidang bisnisnya ya kan, tentu kemudian bisa menjadi mentor atau trainer ya kan, jadi yang mengajak, yang mengedukasi sebagai penggerak untuk hidup sehat, untuk hidup produktif ya. Dan tentu tujuan akhirnya adalah hidup sehat, hidup produktif, hidup sejahtera ya. Oke Bapak sekalian, kuncinya buang mental block ya. Sekali lagi, buang mental block yang tadinya saya tidak bisa, saya tidak mampu, maka dirubah ya. Gimana menjadi saya pasti bisa, saya pasti mampu ya. Dan ini akan, nah kuncinya adalah Bapak sekalian, kalau ingin pinter tentu kita harus ada pelatihannya, nanti akan diedukasi secara bertahap. Ibaratnya nanti masuk hansip keluar Kopassus ya kan, sehingga membangun mental yang kuat, ulah males, ulah malu, ulah gengsi ya kan, dengan tahapan nanti ada HTS, pelatihan HTS 1 2 3 dan 4 ya. Intinya Bapak sekalian, kita harus merubah mindset yang produktif, mindset yang pemberani, mindset yang positif ya, mindset merubah tindakan merubah kebiasaan merubah karakter nasib berubah karena mindset berubah. Sekali lagi Bapak sekalian, tentu sebelum kita ikut pelatihan tentu kita harus masuk registrasi ya, kita harus menjadi komunitas bahasa Indonesia, nanti menghubungi yang punya video ini ya kan, nanti Bapak Ibu atau bisa lewat teman-teman SMK dan teman-teman desa tentu akan ngisi formulir ya kan, data nama, email, bank dan sebagainya ya kan, nanti kita akan menjadi komunitas ya kan BOS Indonesia yang tentu lebih produktif. Intinya sukses by design, sukses bukanlah kebetulan tapi hasil dari sebuah rencana yang matang, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dievaluasi secara bertahap, diniatin baik dan diiringi doa kan. Oke Bapak sekalian, apa action plan SMK Bangun Desa? Nah, jadi action plan-nya adalah seperti ini. Nanti kita akan edukasi ya, guru dan staf SMK ya kan, nanti kita akan ada pelatihan ya, apa itu BKN Germas BOS Indonesia, sehingga dia juga sebagai penggerak, sebagai mentor ya kan, sebagai pengubah, sebagai penggerak dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian undang perangkat desa, pengusaha, tokoh masyarakat desa, ya kan, analisa SWOT. Jadi SMK nanti dengan desa SMK punya apa, punya potensi apa, desa punya potensi apa, data desa yang nganggur seperti apa. Dan ini semuanya akan duduk bersama ya. Nanti kemudian akhirnya program SMK yang disepakati apa nanti dari hasil kita duduk bersama, nanti apa solusi baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya, sesuai dengan prioritasnya. Nah, kemudian langkah berikutnya di monitoring dan secara dievaluasi ya, secara terus menerus dan secara kontinu ya. Oke. Action plan SMK Bangun Desa tentu kita memberikan solusi baik online maupun offline karena sekarang era digital ya. Karena ini anak-anak aja sudah pegangannya HP, ini harus punya solusinya ya. Jangan sampai pegang HP untuk hal-hal yang negatif. Kita harus gimana positif dan produktif ya. Dan masyarakat pun juga harus melek teknologi ini. Pak petani aja udah pegang laptop ya. Gimana nanti teman-teman SMK sebagai pendorong, pengubah positifnya ya, kan gitu loh. Jangan sampai nanti yang guru staf SMK justru, karena SMK ini dibangun memang berbeda dengan SMK. SMK ini adalah harus jiwa, punya vokasi, punya keahlian, keterampilan, sekaligus juga punya jiwa entrepreneur ya, sehingga bisa menjadi penggerak ya kan keekonomian di masyarakat. Nah, SMK Bangun Desa intinya kita fokus terhadap solusi-solusi ya kan. Gimana ini contoh aja Kasek, SMK dan Kades ya kan. Bersama-sama kan SMK membangun desa, rezeki karir alumni SMK jangan dibatasi oleh satu jurusan di SMK, silahkan pilih usaha apa. Jadi sekolahnya kan mindset saja, intinya kita harus berani memberi solusi, semua turun mencari peluang hidup, mencari solusi ya kan, ya apapun dengan cara mentalnya ya, kalau kita udah mental jadi apapun bisa jadi solusi kan. Nah, kan seperti ini Bapak sekalian,
ini ada anak muda ketemu Gus, saya ini ke PHK, ini gimana, saya punya motor yang cicilan juta, ini gimana solusinya? Gampang, rubah mindset, mental kita. Mentalnya yang konsumen jadi mental produktif, ya kan? Pemberani kan, motor dijadikan jual sayur keliling. Nah, ini kan solusi kan, yang penting mental, ulah males, ulah malu, ulah gengsi. Oke, sekalian intinya apa? Unity is power, kebersamaan adalah kekuatan, gotong royong adalah kekuatan. Jadi SMK Bangun Desa ini adalah gimana sinergi dengan Pos Indonesia, GKN Germas, dan beberapa lembaga organisasi lainnya. Intinya kita adalah yuk sama-sama mencari solusi menuju masyarakat yang sehat, masyarakat yang produktif dan sejahtera. Oke, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia masuk, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.